Terhormat Penyuluh Agama Kantor Kementerian Kabupaten Kuda Giri Hilir, Bapak Permata Cahaya Utama SPD, Ketua KKG atau Kelompok Kerja Guru Agama Buddha Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Ratno SAG, Ketua MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Buddha Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Supriyadi SAG, dan para peserta, saya ucapkan selamat datang pada acara Zoom kita malam ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Santi Tritana selaku pemandu acara pada Zoom kita malam ini, yaitu Zoom Training Guru SMB dengan tema Upgrade Skill Mengajar Menyenangkan. Baik, kepada para peserta yang belum mengaktifkan kamera, dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, sebelum memasuki sesi selanjutnya, saya akan membacakan satu pantun terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian bisa bilang cakep, oke? Hmm. Gadis manis, cantik gemulai, Cakep. Cakep, berjalan lompat ke Gunung Rinjani. Sesuai. cakep. Sebelum sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara malam ini. Baik, saya Monggo. akan membacakan susunan acara Zoom kita malam ini. Yang pertama yaitu doa pembukaan dan pembukaan resmi. Selanjutnya sambutan dari Ketua KKG atau Kelompok Kerja Guru Agama Buddha. Berikutnya sambutan dari Ketua MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Buddha. Selanjutnya penutup sesi pembukaan dan foto bersama. Lalu dilanjutkan materi dan diskusi interaktif. Dan sesi terakhir yaitu penutup acara. Baik, untuk kelancaran acara Zoom kita pada malam hari ini, kita akan mengawali dengan doa bersama, doa pembukaan dan pembukaan resmi yang akan dipimpin oleh Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada Bapak Permata Cahaya Utama SPD, saya persilakan. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Namo, budaya. Namo Maitreya. Namo Maitreya. Baiklah, marilah sejenak kita menenangkan diri, mengkonsentrasikan, mengumpulkan jasa-jasa kebajikan. Bersama-sama kita awali kegiatan Zoom pada malam hari ini dengan berdoa. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Ketuhanan yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Buddha Maitreya, yang Maha Cinta Kasih. Terpujilah para bodhisatwa, Maha Satwa. Pada malam hari ini, kita berkumpul secara daring untuk mengikuti kegiatan Zoom Training Guru SMB, Upgrade Skill, Mengajar Menyenangkan. Acara ini diselenggarakan oleh Penyuluh Agama Buddha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru Sekolah Minggu Buddha di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelatihan ini diikuti oleh guru dan calon guru Sekolah Minggu Buddha dari berbagai wihara dan majelis, serta didukung oleh Ketua KKG dan MGMP Agama Buddha Kabupaten Indragiri Hilir yang turut memberikan semangat dan motivasi. Semoga pelatihan ini menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat pengabdian, meningkatkan pemahaman Dhamma, dan memperkuat kualitas pendidikan agama Buddha di tengah masyarakat. Semoga semua pihak yang hadir mendapatkan berkah, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Icitang patitang tumhang kipamewa samicatu sape purentu sankappa cando panyarato yata manijo tiraso yata.
Semoga segala harapan yang luhur dapat terwujud dengan lancar, bagaikan memiliki permata yang dapat memenuhi segala harapan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, Satu, sadu, satu, sadu. satu. Demikian doa pembuka yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Budaya. Buddhaya. Namo Maitreya. Namo Maitreya. Baik, terima kasih kepada Pak Permata yang telah memimpin doa sekaligus pembukaan resmi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua KKG atau Kelompok Kerja Guru Agama Buddha Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada Bapak Ratno SAG, saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Namo Maitreya. Namo Namo Maitreya. Maitreya. Yang saya hormati rekan-rekan anggota KKG, anggota MKMP Kabupaten Indragiri Hilir. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMB se-Kabupaten Indragiri Hilir. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha, Ketuhanan Yang Maha Esa, kepada Sang Triratna Buddha Dhamma dan Sangha, kepada para bodhisatwa mahasatwa yang telah memberikan berkah perlindungan bagi kita semua, sehingga pada malam yang sangat indah ini kita dapat hadir bersama dalam rangka Zoom training guru SMB se-Kabupaten Indragiri Hilir. Pertama-tama, marilah kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok kerja guru agama Buddha, kemudian rekan-rekan musyawarah guru agama Buddha se-Kabupaten Indragiri Hilir, rekan-rekan guru sekolah minggu Buddha, wihara-wihara yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir bersama dalam pertemuan ini. Sebagai ketua dari KKG, KKG adalah sebagai bagian dari memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing, serta meningkatkan kompetensi profesional sebagai pendidik ataupun di wihara kita masing-masing. KKG adalah wadah bagi kita untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta ide-ide, gagasan untuk pendidikan khususnya agama Buddha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi yang positif bagi peserta didik kita di lingkungan kita, di sekolah kita masing-masing maupun di wilayah kita masing-masing. Saya selaku mewakili Ketua KKG yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Permata Cahaya Utama SPD selaku koordinator kegiatan Zoom training guru SMB pada malam hari ini yang telah memprakarsai kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib untuk mendapatkan hasil yang baik demi kemajuan peserta didik kita di tempat tugas kita masing-masing. Pada kesempatan ini, marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengikuti kegiatan ini dari sesi ke sesi dengan penuh semangat, aktif berdiskusi, dan berbagi bersama ilmu pengetahuan yang kita miliki
Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan dampak yang positif untuk perkembangan sehari-hari di dunia pendidikan di tempat tugas kita masing-masing. Melalui pertemuan ini, semoga kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, ide-ide, ya, gagasan-gagasan, inovasi yang positif untuk menyelesaikan berbagai dampak yang positif dalam dunia pendidikan yang kita hadapi di sekarang ini. Di masa depan peran guru bukanlah mudah. Guru punya peran yang sangat berat dibanding di masa-masa yang lalu. Karena tuntutan di zaman sekarang ini adalah mendidik manusia yang berkarakter, manusia yang berkualitas. Orang-orang di era zaman emas memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Karena itu tugasnya adalah sangat berat dan sangat mulia. Karena itu melalui kegiatan Zoom pada malam ini, kami hanya bisa berdoa, semoga Bapak Ibu kerasan betah di tugas di tempatnya masing-masing, berbahagia, happy di tempat tugasnya masing-masing, kerasan di tempat tugasnya masing-masing, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam lindungan Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, para Bodhisattva, Mahasatwa. Saya berharap melalui kegiatan Zoom diskusi pada malam hari ini, kita dapat memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang kita pelajari bersama, dan kita bisa menerapkan bersama di tempat tugas kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, maupun di wihara kita masing-masing. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Ya. Kami akhiri dengan mari kita sama-sama sapisata bawantus kitata. Semoga semua makhluk di udara, di darat, dan di laut hidup bahagia dan sejahtera. Sadu, 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 sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Namo Maitreya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ratna SAG atas sambutan hangatnya. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Buddha Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada Bapak Supriyadi, saya persilakan. Izin Pak Supriyadi masih mute. Izin Pak Supriyadi.
Mohon izin kepada Pak Supriyadi, audionya masih mute, Pak. Suaranya belum muncul, Pak Supriyadi. Belum muncul, Pak. Pak Supriyadi izin, Pak Supri. Suaranya belum muncul, Pak. Masih mute. Di unmute dulu, Pak. Suaranya belum muncul. Ah, oke, Pak. Kok suaranya belum keluar ya, Pak ya? Belum kedengaran, Pak. Masih belum muncul suaranya. Belum ada, Pak. Iya, Pak. Belum belum muncul suaranya, Pak. Masih belum, Pak. Masih belum suaranya. Mohon maaf, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sidharma, peserta
Zoom training karena Pak Pri ada gangguan. Ini sudah dicek juga dan tidak apa-apa, kata beliau, silahkan dilanjut saja acaranya. Pak Pri juga menyampaikan mewakili dari dukung apa NGMP dukungannya terhadap khususnya di sini pembina Gabi, guru-guru SMP yang aktif ataupun ingin memulai mengajar. Nah, di sini kita bersama-sama belajar untuk mengembangkan ajaran agama Buddha khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Terima kasih Pak Supriyadi, mewakili dari Ketua MGMP Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, selanjutnya kita masuk ke penutup sesi pembukaan dan foto bersama. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri untuk foto bersama dengan mengaktifkan kamera. Saya akan mengambil gambar dalam hitungan ketiga. Bapak Ibu para peserta dapat menunjukkan senyuman manisnya. Saya akan menghitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu materi dan diskusi interaktif. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Permata Cahya Utama, selaku penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada Bapak Permata Cahya Utama, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Santi Tritana selaku MC yang memandu acara pada malam hari ini, khususnya acara pembukaan. Nah, tadi sudah bersama-sama kita membuka acara ini dengan berdoa, kemudian ada sambutan dukungan dari Pak Supriyadi dan juga Pak Ratno. Terima kasih Pak Supriyadi, terima kasih Pak Ratno selaku Ketua KKG dan MGMP. Untuk selanjutnya boleh Pak meninggalkan ruangan Zoom karena acara pembukaan sudah selesai. Baik, para peserta Zoom training, guru Sekolah Minggu Buddha yang berbahagia, ini saya lihat ya, wah sangat luar biasa sekali. Ini ada 40 ya, partisipan 40 dan ada beberapa yang satu satu Zoom untuk beberapa orang ya. Ada yang berdua seperti Jocelyn Chung dan Valentina nih ya. Kemudian Cheryl ya berdua. Ada yang ramai-ramai dari PMV Dharma Surya Teluk Pinang, SMB Wihara Buddha Sasana ya. Oke, mantap. Wihara Satya Dharma juga ramai-ramai dan para Ya, peserta ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini. Langsung saja, bentar ya, saya share screen.
Baik, izin sudah muncul ya di layar ya. Sudah, Pak. Oke, nah kita masuk. Jadi kita ada 3 materi yang mana akan kita selesaikan dalam waktu 1 jam ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 sesi ini akan kita lalui. Jadi satu materi ini 20 menit. Semoga saya dapat menyampaikan materi ini secara jelas dan tentunya dipahami dan dapat dipraktekkan oleh rekan-rekan guru sekolah minggu Buddha ya. Khususnya di sini pembina Gabi. Materi yang pertama kita masuk ke strategi mengajar menyenangkan. Ini sesuai juga dengan topik tema Zoom, tema yang ada di poster yang saya sampaikan di Zoom ya, yang saya share ke rekan-rekan. Ya, di situ upgrade skill. Jadi kita mengupgrade skill di sini mengajar menyenangkan. Jadi kompetensi seorang guru khususnya di sini, kompetensi secara umum itu ada 3, yaitu ada kompetensi pengetahuan, kemudian kompetensi keterampilan, dan yang terakhir kompetensi sikap. Nah, saya di sini mengambil kompetensi keterampilan, ya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi di sini bagaimana pengetahuan itu lebih ke kita sesuai dengan katanya tahu. Jadi kita tahu, oh ternyata cara membuat ya di sekolah minggu ya, cara membuat mie goreng itu seperti ini. Jadi hanya sebatas tahu. Nah, kalau terampil itu apa? Terampil itu kita melakukan skill, bisa. Bukan hanya sekedar tahu cara membuat mie goreng itu seperti ini, tapi kita mempraktekkan. Oh, membuat mie goreng itu harus dipersiapkan dulu. Bahannya seperti apa? Alatnya seperti apa? Untuk masaknya itu bagusnya bagaimana? Minyak dulu, minyak direbus dulu, ya. Nah, supaya saya ada baca itu cara membuat nasi goreng yang enak kemarin muncul di di postingan ya. Cara membuat nasi goreng yang enak itu minyaknya panas dulu, kemudian telurnya dimasukkan. Nah, telurnya diaduk sampai dia berbusa. Nah, itu lebih enak rasa nasi gorengnya. Itu skill, keterampilan. Dan yang terakhir sikap ya. Sikap ini dalam kita bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya kita sekedar bisa, tapi kita memiliki sikap yang baik. Kalau tidak didukung dengan sikap yang baik, kita bisa salah jalan. Ya, contohnya dalam memasak tadi, sikap kita setelah memasak tidak membersihkan. Sikap kita saat memasak hatinya tidak senang. Beda. Memasak dengan perasaan senang dengan memasak pikirannya marah-marah rasanya beda ya. Nah, itu upgrade skill mengajar yang menyenangkan. Jadi kita akan bagaimana kita ini bukan hanya sekedar tahu tapi kita bisa mempraktekkan. Oh, sebelum mulai, nah ini ada game konsentrasi ya supaya lebih fokus. Silahkan diperhatikan. Kemudian tuliskan di sabar ya, tuliskan di kolom chatnya sabar. Saya beri waktu 1 menit, 1 menit untuk memperhatikan gambar ini ya, 1 menit. Jadi ini ada tangki-tangki yang mana setiap tangki dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Apa? Ayo, kelewat. A sampai H
HIJKL. Nah, itu setiap tangki ini ada yang terhubung, ada yang tidak terhubung, ya. Kemudian selang di tangki A itu dihidupkan. Pertanyaannya, tangki manakah yang paling pertama penuh, ya? Tangki manakah yang pertama kali penuh? Oke, silakan tuliskan di kolom kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, ayo. Tangki mana yang akan penuh pertama kali? Silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, tuliskan di kolom komentar. Ayo, tangki apa? Perlu diperhatikan juga ya, ada selang yang tertutup. Nah, ini dikasih clue. Ada selang yang tertutup. Jadi selangnya itu tertutup, sehingga airnya tidak bisa mengalir. Oke, sudah ada beberapa yang merespon. Widyan, Wiharadama Caka, kemudian Vaneta Prisistan, Wihara Budi Bakti Tembilahan. Terus ada SMB Wihara Buddha Sasana, ya, ini 13 orang, 14 orang. Randy, Wihara Meta Metra Guntung. Kemudian ada Pak Bagio. Kemudian ada Helen Hendrawan, Wihara Meta Metra Guntung, PMV Dharma Surya Teluk Pinang. Nah, ini ramai-ramai ya. Vincent Jovanes, Cetia Dharma Bakti. Kuala Enok, Chelsea Olivia Rindialim, Wihara Palawirya Concong. Oke, banyak lagi ya. Ayo silakan. Saya tunggu sampai 30 detik lagi. Nah, masih ada yang belum. Brian Kwok, ya. Kemudian dari Wihara Budi Bakti, Fiona Angelita, Jeskin Vanica, Jessica Stefani, Randi. Nah, dari Budi Bakti semua ini tadi. Munda Yana. Izin Pak atau Ibu, saudara-saudari Munda 0108 Yana, namanya belum diubah dan wihara dari mana izin. Kemudian Carson Lian, Cetia Dharma Bakti Kuala Enok, Gisel Valora, Wihara Budi Bakti, Wilson Kenlau, Wihara Satya Dharma, ini gabungan ya. Siama, Bu Siama. Izin Bu, namanya juga. Sopian, Wihara Prasna Maitreya, Miseli, Budi Bakti, PMV Dharma Surya, oke, Jocelyn. Gabungan juga nih, Valentina. Dan berdua ya. Wihara Satya Dharma, Nathanael, Vinvico, Stefan, Salvario, oke. Tidak ada yang penuh karena tangki L terbuang, oke. STS Jaya Manggala. Oke, manakah jawaban yang tepat? Kita akan lihat. Di video ya. Dari tangki A turun ke tangki B karena bocor ya. Ada selang. Tangki C, tangki C, tangki L. Oke, jadi tangki yang pertama penuh adalah tangki F. Kenapa tangki F? Nah, dari A. Jadi air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya, dari A, B, C. Kemudian C ini ada dua selang. Seharusnya yang lebih rendah dulu terisi, tetapi perhatikan di sini ya, tertutup. Tertutup ya. Nah, tertutup, kemudian mengalir ke J. Nah, ini memang lebih rendah, tetapi selangnya ke atas ya. Nah, di mengalir ke L. Nah, L ini meskipun posisinya ya ini lebih tinggi, tetapi di sini tertutup ya. Nah, jadi jawaban yang paling penuh pertama kali adalah tangki S. Oke, silakan beri tepuk tangan ya, kasih emot.
Boleh tepuk tangan, gestur. Boleh juga pakai ini ya, rage. Nah, tuh. Oke, Randy Valdez. Bisa juga ya. Ini boleh. Kasih jempol, kasih love ya. Tuh, saya penuh love ya. Saya penuh love ini. Boleh pakai ini ya. Siapa yang ulang tahun hari ini? Boleh pakai roket juga. Oke ya. Saya mau terbang setinggi-tingginya. Soekarno pernah berkata, gapailah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apabila engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu kata Soekarno. Oke, kita lanjut lagi. Sudah muncul lagi ya? Sudah, Pak. Udah, oke. Ya, moodnya sudah baik ya. Moodnya sudah baik, udah bahagia, udah senang, udah apa lagi? Nah, ini yang paling penting ya. Jadi sesuai dengan topik yang saya ambil, mengajar menyenangkan. Jadi saya ingin di sini kita merenungkan mengenai kata mengajar menyenangkan. Jadi kata ini ada dua makna. Jadi makna yang pertama, saya ingin mengajak rekan-rekan guru mengajar menyenangkan. Jadi saat kita mengajar, kita senang, ya. Kita senang mengajar. Setelah kita senang mengajar, maka kita akan mengajarnya itu membuat orang lain senang. Sesuai dengan ajaran Buddha, yang mana saat kita meditasi cinta kasih, saat kita meditasi cinta kasih, kita mau membagikan cinta kasih kepada semua makhluk, melimpahkan kebahagiaan kepada semua makhluk. Sebelum kita membagikan kebahagiaan tersebut, diri kita harus senang terlebih dahulu. Ya, seperti tadi Pak Ratno sudah menekankan, jadi guru itu susah. Tapi di sini jangan jadi beban. Ada tadi barusan ada peserta yang chat ya melalui WA, mohon izin saya tidak jadi karena saya masih sekolah, saya belum bisa jadi guru. Terus dia tanya, ini hanya untuk guru saja ya? Tidak. Jadi di sini selain guru ya yang sudah pernah, makanya di situ ada tulisan sudah punya pengalaman mengajar berapa tahun. Ada yang setahun, ada yang lebih ya, 3 tahun, 5 tahun ke atas, ada yang berminat ya. Jadi di sini yang berminat mengajar malah bagus. Di sini saya tekankan menjadi guru itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Jadi guru bisa kaya tidak? Bisa, ya. Kaya di dunia, kaya di akhir dunia. Coba lihat guru-guru ya. Pasti wajahnya happy-happy. Apalagi guru-guru SD. Nah, itu wajahnya happy-happy. Kenapa? Temannya sering bertemu dengan anak-anak ya, anak-anak yang gemas, anak-anak yang lucu. Nah, itu sungguh luar biasa ya. Dengan kita mengajar, Sang Buddha mengajarkan
Dhamma dana ya. Dana yang paling tinggi itu adalah saat kita memberi ajaran. Jadi guru itu sangat luar biasa ya. Jadi ini teman-teman guru renungkan. Wah, saya luar biasa nih menjadi guru. Apalagi di sini kalau ada salah satu dari rekan-rekan guru pembina Gabi yang mau melanjutkan menjadi guru, terutama guru agama Buddha. Setelah mengajar, setelah kuliah guru agama Buddha, kemudian punya pikiran, saya mau mengembangkan agama Buddha di daerah. Wah, itu luar biasa sekali. Ya, kita lihat kondisi di Kabupaten Indragiri Hilir ini, kondisi guru agama Buddha itu sangat kurang. Menjadi guru apakah hidupnya bisa terjamin? Bisa. Terutama menjadi guru ini lowongannya luar biasa ya. Kita pegawai negeri sipil ya. Kerja di pemerintah digaji sama negara. Ini beberapa daerah sudah ada seperti di Guntung. Nah, itu ada Ibu Im. Terjamin ya. Kerjanya digaji oleh negara. Tidak mungkin dipecat. Ada masalah corona. Kemarin masalah corona. Banyak usaha yang mungkin baru merintis atau apa. Semuanya rata-rata turun. Kalau tidak bisa menyesuaikan banyak yang bangkrut juga. Tetapi kalau menjadi guru terutama pegawai negeri sipil, hidupnya terjamin. Mau ada apapun digaji. Gajinya pun lumayan ya. Cukup. Selain menjadi guru, di waktu luang kan bisa juga usaha. Ini apalagi kalian yang punya basic usaha, ini kalian ini ya, mohon maaf ini, usaha itu sebenarnya diturunkan dari keterampilan juga, skill. Kenapa orang-orang yang sukses dalam usaha itu suku Tionghoa? Karena sudah sejak kecil, sejak apa udah memiliki keterampilan bagaimana usaha yang baik. Usaha itu bukan berarti kita 24 jam ada di situ ya kan. Kita bisa mantau dari jauh. Oh, itu bagaimana? Oh, begini-begini nih manajemennya bagaimana? Ah, bisa dari luar. Jadi usaha itu sebenarnya lebih tidak harus jadikan utama. Bisa kita menjadi guru, usaha juga bisa berjalan ya. Jadi seperti itu. Jangan takut menjadi guru ya. Guru itu pekerjaan mulia. Jasanya paling banyak. Nah, ini itu yang paling penting ya. Kalau udah senang menjadi guru, maka akan mengajar dengan senang. Nah, ini saya singkat aja. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Jadi di sini mengetahui apa itu konsep pembelajaran yang menyenangkan, strateginya bagaimana, bagaimana cara menumbuhkan minat siswa-siswi sekolah Minggu Buddha untuk datang ke wihara, terus bagaimana manajemen kelas ya yang positif dan interaktif. Penting sekali kita dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Anak itu datang ke wihara senang, ya. Datang ke wihara senang, belajar senang. Tapi bukan berarti senang di sini senang-senang ya. Tidak ada pembelajarannya. Jadi di sini selain belajar juga belajarnya dengan senang. Sama seperti kata-kata gini, belajar sambil bermain dengan bermain saat belajar. Nah, ini beda. Kalau belajar sambil bermain, nah nanti di sini ada ya strategi bagaimana kita bisa belajar sambil bermain. Tapi jangan salah kaprah, bermain saat belajar.
Nah, apa ciri-cirinya? Kalau pembelajaran kita itu sudah menyenangkan, lingkungannya aman, nyaman, ya, gurunya itu senang, ramah, sabar, menginspirasi, aktivitasnya variasi, ya, bukan hanya satu saja, tapi ada banyak diskusi, ada permainan, ada menyanyikan, ya. Nah, ini juga saya akan menekankan bagaimana aktivitas yang variasi. Menggunakan media yang kreatif, ada gambar, video, alat, ya. Kemudian yang paling penting juga memberi apresiasi atas partisipasi siswa. Ada umpan balik, ada feedback. Siswa itu merasa, oh, saya diperhatikan. Ada kedekatan, hubungan antara guru dan siswa. Ya, prinsipnya ini ada pembelajaran itu berfokus pada anak. Jadi bukan pembelajaran itu fokusnya pada guru. Fokusnya pada guru itu seperti apa? Semua anak-anak memperhatikan guru. Bisa juga seperti itu, tetapi lebih bagus lagi pembelajaran yang fokus pada anak. Nah, seperti saya ini nih, eh, teacher center learning, ya. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan guru semua itu berfokus pada saya. Ya, melihat kondisi juga, ya. Karena ini kita waktunya terbatas dan materi yang mau disampaikan itu lumayan. Ada 3 sesi, 3 materi. Nah, interaktif dan komunikatif. Guru bukan satu-satunya sumber. Kolaborasi. Bagaimana anak itu bekerja sama. Dan jangan lupa penguatan nilai-nilai Dharma. Bagaimana saat kita di sekolah Minggu Buddha ada nilai-nilai Dharma yang dapat dipraktikkan. Bagaimana anak itu datang ke wihara, tidak lupa dengan tugasnya di rumah. Berbakti kepada orang tua. Saat anak datang ke wihara, dia ada perubahan di rumah. Di rumah sebelumnya dia tidak pernah nyapu, tidak pernah bantu orang tua. Tapi setelah datang ke wihara ada perubahan. Nah, itu yang penting. Orang tua akan mendukung anaknya untuk datang ke wihara. Kemudian perhatikan juga ini, ya, ada diagram, ada dia kurva, apa namanya? Gambar. Ya, ada gambar kerucut pengalaman. Semakin ke bawah, ya, semakin meluas. Nah, dari paling atas membaca. Dari paling atas membaca. Nah, yang sebelah kiri ada yang diingat berapa persen. Saat anak membaca, yang diingat hanya 10%. Keterlibatannya verbal, ya, suara. Saat mendengarkan, yang diingat 20%. Saat melihat gambar, 30%, ya. Melihat gambar, lihat video, lihat demonstrasi. Demonstrasi itu seperti kita memberi contoh, ya. Kita memberi contoh bagaimana em, berdana itu seperti apa. Kita mendemonstrasikan. Itu baru 30% yang diingat, ya. Terlibat dalam diskusi, menyajikan presentasi. Jadi terlibat dalam diskusi itu anak berkumpul di dalam kelompoknya, kemudian mereka bekerja sama. Ini caranya bagaimana, ya? Nah, itu 50%. Kemudian saat anak itu presentasi udah selesai, apa yang dilakukan? Maju ke depan presentasi. Itu 70%. Ya, kemudian bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata itu 90%. Ya, jadi yang perlu saya tekankan di sini, kita mengajar harus semakin melihat bagaimana kita agar materi yang kita sampaikan itu lebih mudah dipahami, lebih mudah diingat, dipraktikkan. Ya, dengan cara apa? Kita melakukan
banyak hal ini ya. Bukan hanya sekedar membaca, kita apa, anak mungkin membaca parita gitu, mendengarkan, kita sampai ke hal yang paling kompleks ya, sehingga anak itu lebih banyak mengingatnya. Nah, ini ada berbagai strategi ya, storytelling. Kita bisa bercerita. Nah, ini juga masuk dalam si pada masa maja ya. Kemudian ada itu lagi, lupa saya namanya. Nah, itu lomba bercerita. Ya, lomba bercerita. Ada juga lomba membuat cerita. Nah, itu boleh ya. Ini mungkin sambilan saya menekankan, mungkin nanti untuk tahun berapa itu ada lomba-lomba. Mungkin bisa dari sekarang dipersiapkan, bisa melalui ngajar SMP ini diterapkan ya. Bagaimana bercerita Buddhis saat mengajar SMP ya, menggunakan boneka, menggunakan wayang, bagaimana ekspresinya. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah ikut lomba bercerita. Nah, ini bagus ini. Anak melihat kita yang bercerita, ada gambar-gambar, mereka masuk ke dalam cerita itu, pembelajaran itu akan lebih menarik, lebih menyenangkan. Kemudian bermain peran. Nah, bermain peran ini anak diajak untuk ikut. Kisah Jataka, kemudian kita tunjuk siapa salah satu dari anak tersebut, siapa yang mau menjadi gajah, siapa yang mau menjadi rusa. Kemudian kita bercerita, anak itu memainkan peran, ya, yang lain melihat. Nah, itu lebih menyenangkan juga, bisa kita terapkan. Audionya ke mute, Pak. Oke, selanjutnya game edukasi. Terima kasih, Bu Santi. Game edukasi ya kita bisa gunakan saat kita menyampaikan materi. Kita bisa menggunakan puzzle, bisa menggunakan tebak gambar. Dia ada gambar, kita potong-potong, membentuk puzzle, kita buat sendiri puzzle-nya. Nanti anak menempel. Saya pernah juga mempraktikkan ini puzzle atau permainan yang lain, ya, seperti ada kita menggunakan kuis atau tebak gambar atau ada hal yang lain. Kita yang paling penting di sini keinginan kita untuk belajar, keinginan kita untuk mencari. Nah, nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya yaitu digital ya. Zaman sekarang ini gampang sekali kita untuk belajar, apalagi ada AI ya. Ada YouTube, kita bisa lihat inspirasi dari yang lain. Yang penting niat dalam diri kita. Kita mau belajar, kita mau berkembang. Nah, selanjutnya diskusi kelompok kecil ya. Kita bisa berdiskusi, anak dibentuk untuk kelompok. Kemudian kita kasih topik, kemudian kita membuat apa yang mau dikerjakan di situ. Kita ajak diskusi. Bisa membuat mind map, ya. Kita sudah membuat yang pertama tentang sila, sila pertama. Arti bahasa Palinya apa? Kemudian artinya apa? Contoh dalam kehidupannya apa? Kita udah tulis.
Anak mendesain mind map tersebut. Anak menuliskan, bekerja sama di dalam kelompok tersebut, ya. Bisa juga atau hal-hal lain. Saya pernah juga ini seperti ini, jadi lebih ke bagaimana membuat mind map itu udah umum sekali ya. Atau hal lain kita bisa cari, belajar terus kita ya, cari tahu bagaimana kita mengajar itu lebih baik. Media kreatif ya, nah, kita lebih bagus lagi membuat media, membawa membawa bahan, gambar atau apa ya yang menarik. Seperti yang tadi ya, anak itu lebih mudah mengingat kalau melihat gambar. Nah, ini dia. Ini mengawali kelas dengan ice breaking. Jadi sebelum memulai, kita membuat anak itu tertarik. Bisa cari ya. Contoh ice breaking apa? Ice breaking ini, kalau di awal itu biasanya warming up, ya, warming up. Kalau di tengah-tengah ice breaking. Warming up itu apa? Untuk memanaskan, untuk menarik perhatian siswa. Ya, kita mengawali supaya anak itu fokus bisa tepuk ya. Saya biasanya barusan tadi mengajar di Prasna Maitreya ya. Tepuk pagi, tepuk sekali. Tepuk siang, tepuk malam. Nah, di Budi Bakti juga pernah ya. Kemudian, kalau tidak ada kata tepuk, jangan tepuk pagi. Nah, kalau ada yang tepuk berarti kan belum fokus ya. Jadi bisa kita menggunakan ini ya. Kita cari di YouTube itu banyak. Apa saja warming up, ice breaking yang cocok. Tapi ingat ya ini jangan terlalu lama karena ini kan lebih ke untuk memanaskan ya. Kalau warming up memanaskan, ice breaking itu mendinginkan. Di tengah-tengah itu anak lebih oh ya. Dan perlu diingat juga anak-anak itu fokus pikirannya hanya sekian detik. Sekian detik atau sekian menit ya, bisa dicari nanti. Jadi anak itu wajar saja beberapa menit hilang fokus, beberapa menit hilang fokus. Ya karena konsentrasinya hanya beberapa menit. Ter- Terutama anak-anak yang TK ya, kelas 1, kelas 2, nah, itu fokusnya hanya sebentar. Jadi kalau bisa kita bervariasi. Nah, itu sekian, kita lanjut ya. Nanti setelah ini baru kita sharing, diskusi, tanya jawab. Saya juga belajar, karena saya kalau menyampaikan materi suka kelewat ya. Mohon izin. Kalau semoga tidak makan waktu. Nah, tadi sudah strategi mengajar yang menyenangkan. Sekarang kita belajar bagaimana memanfaatkan media digital untuk pembelajaran menyenangkan di sekolah Minggu Buddha. Apa pembelajaran tujuannya? Ini penting ya. Sebelum kita mengajar, kita harus membuat tujuan pembelajarannya apa. Kalau sudah ada tujuan, maka kita jelas. Sama seperti kita hidup. Tujuan kita hidup ini ngapain? Dari tujuan jangka pendek, nanti setelah lulus SMP, mau SMA mana, mau SMK mana. Yang SMA, SMK, mau lanjut kuliah di mana. Penting itu. Jangan, di sini masih ada yang belum tahu ya. Nanti boleh curhat sama Pak Penyuluh Agama Buddha, karena salah satu tugasnya juga bimbingan konseling ya.
bimbingan dan konseling berkaitan dengan nanti mau kemana. Nah, di SMP, SMA, di sekolah itu juga ada. Guru BK itu salah satu tugasnya sebenarnya itu. Bimbingan dan konselingnya bagaimana siswa-siswa ini ke depannya nanti mau jadi apa. Itu bimbingan dan konseling di SD, di SMP, SMA ya, SMA terutama. Nah, jadi penting ya kita merumuskan tujuan. Tapi ini berkaitan dengan agama Buddha juga. Tujuan jangka panjangnya jangan lupa. Saya sering bertanya, siapa di sini mau mencapai nibbana? Semua takut. Takut angkat tangan. Nah, ini jangan sampai rekan-rekan guru di sini masih tidak ada yang mau mencapai nibbana ya, mencapai nirwana ya. Harus mau. Kita sebagai umat Buddha, tujuan akhir kita apa? Mencapai nibbana. Menjadi Buddha. Lebih bagus lagi menjadi Buddha ya. Saya ingin menjadi Buddha seperti Pangeran Siddhartha. Ini sudah belajar ya kan bagaimana perjuangan tujuannya untuk menyelamatkan semua makhluk agar terbebas dari penderitaan. Nah, lebih bagus lagi. Nah, mengapa penting? Nah, ini zaman sekarang zaman digital ya. Dan anak-anak itu lebih cepat memahami apa yang dilihat, lebih cepat lagi memahami. Ya, membuat pembelajaran itu lebih menarik, tidak monoton. Mempermudah. Kalau ada media, guru tuh mengajar lebih mudah. Oh, nanti mengajarnya pakai gambar ini nanti diapain? Lebih mudah. Ya, mungkin persiapannya lebih sulit ya. Saya dulu saya sebelumnya juga menjadi guru, menjadi guru di sekolah swasta di Pekanbaru. Eh, Mungkin rekan-rekan guru di sini juga yang menjadi guru ya, itu merasakan untuk mempersiapkan materi itu kita butuh persiapan yang panjang, terutama yang medianya banyak ya. Mempersiapkan medianya, menggunting-gunting lah ya, memotong-motong, menyiapkan nanti mau ditempel atau apa. Nah, itu persiapannya banyak, tetapi saat kita mengajar lebih mudah. Memang butuh usaha lebih ya. Dan berkaitan dengan ini tadi saya juga monitoring ke SMB Budi Bakti berkaitan dengan mengajar sekolah Minggu Buddha ini sangat penting juga peran dari PMV ya per, per persatuan persatuan ya Persatuan Muda-Mudi Persatuan Muda-Mudi Wihara. Nah, yang mana salah satu bagiannya di situ ada pembina Gabi ya. Ya, ini bagus sekali. Dan saya belum tahu juga bagaimana organisasi dari PMV ini. Mungkin bisa PMV dari seluruh kabupaten, kecamatan-kecamatan yang ada di Indragiri Hilir, kita menyatukan. Jadi ada ruang komunikasi antar muda-mudi di berbagai wihara yang ada di berbagai kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bisa juga kan? Ini sebagai ajang pencarian jodoh bisa juga ya, daripada jauh-jauh. Nanti kuliah di mana bisa juga. Oh, saya kuliah di sini, ayo kita kuliah di sini. Atau nanti setelah kuliah mau balik lagi di Tembilahan masih kenal. Nah, lebih bagus lagi kalau nanti berjodohnya sama-sama agama Buddha ya. Ini bagus sekali. Haruslah ya, harus berjodoh lah dengan agama Buddha. Jangan pindah ya. Kalau bisa ngajak login, jangan lock out.
Nah ini ya, visual, audiovisual, interaktif, ya, komunikasi ini kita bisa melalui WA ya untuk informasi. Apa saja aplikasi sederhana? Ya, kita bisa menggunakan Canva. Oh ya, sedikit tadi yang mengenai PMV. Di PMV ini ada berbagai biro ya. Tadi saya di Budi Bakti ada biro pendidikan, kemudian ada apa lagi tadi? Kesenian, kemudian bakti, puja bakti ya, kesenian, puja bakti, kemudian kreativitas. Bisa juga, jangan hanya satu kegiatan. Saat kita mengajar, di situ ada pendidikannya. Di situ kita ada menyanyi, ya. Kita guru saya, dosen saya mengajarkan saat mengajar SMP. Yang pertama kita ngambil topik. Topiknya tentang apa? Kemudian ada lagunya. Kita siapkan lagu Buddhis. Jadi anak-anak kita nyanyi bersama-sama. Kemudian siapkan juga gamesnya apa. Siapkan juga kegiatan interaktifnya apa. Jadi bisa. Jadi saya lihat tadi di Budi Bakti ya, itu ada biro-biro itu bisa kerjasama antar biro itu bagaimana merancang berbagai biro itu bersatu menciptakan merancang kegiatan yang variasi, yang menyenangkan, ya itu bagus sekali. Nah ini kita membuat poster, membuat presentasi. Ini saya membuat poster dan membuat PPT ini dari Canva ya. Kok keluar dari Canva. Nanti yang belum belajar bisa belajar. Ya, bisa belajar. Nah, ini dari Canva saya membuatnya dan ini saya share screen pun dari Canva juga ya. Nah, ini belum Canva Pro. Nanti bisa beli Canva Pro itu ada di Budi Bakti itu yang jual. Oh siapa itu lupa saya. Saya ada temanan di story-nya itu ada jual Canva Pro. Ya, ini bisa kita menggunakan elemennya ya. Di sini lebih mudah lagi. Mungkin beberapa teman yang udah tahu bisa ya. Bisa juga di sini kita membuat sesuatu itu lebih gampang ya. Di sini banyak pilihannya juga. Nah, ini saya membuat posternya juga melalui Canva yang masih belajar ya. Nah, ini bisa ya dari Canva. Jadi udah sampai. Wah, tinggal 10 menit lagi. Mohon maaf. Nah, bisa ya kita menggabungkan berbagai kegiatan. Yang pertama storytelling, bisa dengan PowerPoint yang beberapa daerah ada proyektor bisa digunakan. Kalau tidak ada proyektor bisa di print, bisa menggunakan boneka, bisa menggunakan wayang, ya. Kuis, nah ini nggak usah kuis ya. Video,
Yang ada proyektor bisa menggunakan. Jadi yang ada proyektor di wiharanya digunakan ya. Ada proyektor, ada laptop, ada sound system, video-video di YouTube itu banyak yang bagus. Saya juga suka. Saya juga suka nonton video, nonton film. Kita scroll-scroll itu kan sebenarnya kita melihat video-video pendek ya. Kenapa TikTok itu media sosial yang booming, yang cepat ya? Karena ada video-video pendek. Sebelum-sebelumnya kan media sosial kan tidak belum belum ada ya video-video pendek. TikTok dulu mengawali dari video-video pendek. Nah, baru yang lain di Instagram ada, Facebook ada ya. Nah, jangan lupa juga hati-hati dalam menggunakan media digital ini ya. Nanti kena hack atau kena virus, jadi hati-hati juga. Oke, terakhir oh ini. Nah, ini singkat. Pentingnya kita merencanakan dan pentingnya kita mengevaluasi. Merencanakan di sini bagaimana kita mempersiapkan. Ya, saya dengar juga muda-mudi ada rapat ya untuk merencanakan kegiatan di minggu depan bagaimana. Nah, ini pentingnya ya merencanakan, memahami pentingnya, memahami konsep, bagaimana langkah-langkah ya rencananya ini. Kalau bisa rencana ini ditulis ya. Kalau bisa ditulis, kita buat tujuan pembelajaran hari ini apa, kelas berapa, siswanya berapa, materi yang kita sampaikan apa, kemudian metodenya seperti apa, media yang kita siapkan apa, langkah kegiatannya dari awal, pembukaannya, ada warming up, warming up-nya apa, kegiatan intinya bagaimana, ya. Kemudian evaluasi, evaluasi ini berkaitan dengan siswa, apakah siswa sudah memahami, kita mengajak. Tadi kita belajar tentang apa? Kita beri pertanyaan. Kisah tadi, siapa yang harus kita contoh? Apakah gajah atau kasih pemburu? Nah, itu termasuk evaluasi. Kita memberikan umpan balik, memberikan feedback. Kita memberikan umpan balik, kita memberikan feedback. Oh, bagus, mantap. Kemudian ada anak bertanya, kita tanggepin. Oh ya, tidak boleh seperti itu. Nah, itu termasuk feedback umpan balik ya. Nah, ini contohnya. Nah, kegiatannya seperti apa? Dimasukkan. Anak mampu menyebutkan nilai kasih. Audionya mute, Pak. Terima kasih. Nah, tujuannya anak memahami nilai kasih sayang, materinya cari cerita Jataka, metodenya storytelling, medianya ada gambar, ada video, kegiatannya bagaimana dari awal sampai akhir. Kemudian berkaitan dengan evaluasi, kalau evaluasi dan tujuan ini sejalan ya. Tujuannya anak memahami nilai kasih sayang, maka evaluasinya apa? Anak mampu memahami, menyebutkan nilai-nilai kasih sayang itu ada apa aja. Kalau guru apa yang itu ini tujuan ini harus lebih jelas. Tujuan itu spesifik. Semakin kita spesifik
merumuskan tujuan pembelajaran, maka semakin mudah kita melaksanakan dan mengevaluasinya. Tujuannya jelas. Anak memahami 4 nilai kasih sayang. Nah, evaluasi anak mampu menyebutkan 4 nilai kasih sayang. Jadi nilai kasih sayang ini disebutkan ya. Ini saya buatnya tidak sesuai ya. Nah, memahami 4. Nah, jadi di sini jelas nilai kasih sayangnya ada berapa? 4. Nah, evaluasinya juga 4. Anak mampu menyebutkan 4 nilai kasih sayang. Ya, ini evaluasi. Jadi kita lebih gampangnya tanya jawab ya. Dapat dilakukan dengan tanya jawab berkaitan dengan pembelajaran. Bisa juga bagaimana kita belajarnya hari ini? Senang? Senang. Besok datang lagi. Ya, langsung. Ya, kita berikan umpan balik yang positif kepada anak-anak. Anak-anak udah datang itu udah luar biasa, apalagi anak yang TK, SD, itu mereka hadir ke wihara meskipun mereka tidak paham gitu ya apa yang dilakukan gitu misalnya ya. Tapi mereka senang. Wah, itu luar biasa. Oh, ternyata saya ke wihara senang. Itu luar biasa. Apalagi kalau mereka yang PAUD, TK, SD kelas 1 2 ini lebih tahu lagi apa yang dilakukan. Itu luar biasa lagi. Ada pembagian kelas ya. Kalau tidak memungkinkan kelasnya digabung, tidak masalah. Apalagi adanya keterbatasan juga ya. Nah, ini bisa evaluasi ini saat pembelajaran, saat kita bercerita, kita tanya, bisa setelah selesai, bisa kita melihat, oh anak ini ternyata paham. Saya mengajarkan tentang sikap yang baik langsung dipraktekkan. Ya, ada juga dipakai menggunakan bintang ya. Ada buku Sekolah Minggu Buddha, anak yang hadir atau mempunyai sikap baik dikasih bintang. Boleh juga. Nah, ini bisa kartu pertanyaan. Membuat kartu pertanyaan Dhamma, anak ditulis pertanyaannya apa, ya. Boleh pakai game benar salah, kita membuat, kita print. Pangeran Siddhartha memanah burung belibis, benar atau salah? Kita kasih anak itu melingkari atau apa, yang benar yang mana, yang benar atau salah, pilih salah satu, ya. Boleh juga cerita singkat, anak menceritakan. Bagaimana hari ini, ceritakan. Anak itu lebih paham lagi. Bisa dibuat kertas, kemudian anak menceritakan. Nanti dikumpulkan. Nah, tipsnya buat rencana sederhana ya. Yang jelas sebelum mengajar, perencanaan itu penting. Kita merencanakan apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian kita melihat bagaimana anak tersebut. Kita bangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Kita mengevaluasi. Dan evaluasi ini juga bisa untuk kita juga. Kita introspeksi, kita refleksi. Kita refleksi, ada juga kan rapat refleksi ya. Yang PV pembelajaran hari ini bagaimana, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Oh, tadi ada anak yang seperti ini, bagaimana cara menanggulanginya? Tadi ada anak yang nangis gara-gara tidak mau sekelompok, gara-gara dia ditunjuk. Nah, bagaimana evaluasi untuk berikutnya? Ya. Nah, itu sekian. Wah, sekian berkaitan dengan materi tentang perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Ya. Jadi kita yang pertama tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Harus tahu
Pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Yang kedua, pemanfaatan media digital. Ya zaman sekarang zaman digital. Oh ya ada AI juga ya. Ini udah tahu AI semua kan? Bisa juga tanya sama AI. Saya hari ini mau ngajar topiknya ini. Nah, AI itu kadang tahu juga tentang materi agama Buddha, tapi dicari lagi, benar nggak materi itu? Buatkan saya pembelajaran yang kreatif. Muncul di AI itu, ya. Saya juga buat PPT ini pakai AI juga sih. Saya buat nih ya, strategi mengajar menyenangkan. Buatkan saya slide, isi tiap slide apa saja, muncul. Setelah muncul, kita masukkan di Canva, ya. AI ini sebagai inspirasi. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kasih emot. Ayo, munculkan emotnya. Munculkan emotnya. Bagaimana hari ini? Sudah paham? Sudah senang? Ya, mantap. Emotnya dikeluarkan. Oke, mantap sekali ya. Ada yang tepuk tangan, ada yang kasih apa itu balon. Suka balon ya? Ada yang kasih love, ada yang kasih apa itu? Apa? Kayak kado meledak-ledak. Ada yang matanya merah, matanya merah. Karena ngantuk ya. Udah malam ya jam 9 ya. Oh, bukan mata merah. Matanya penuh love. Ada yang pakai kacamata, ada yang pakai telinga. Kasih di emot, bukan di kolom chat ya. Ayo Stephen, di emot ya. Kasih emot-emot. Jocelyn, nah ada yang muka malaikat ya. Oke, bagaimana? Sudah paham? Saya eh, minta waktunya juga. Tadi saya ada kirim berkaitan dengan kuesioner pra pelatihan. Nah, ini ada kuesioner pasca pelatihan, ya. Dan itu juga sebagai data saya untuk melihat bagaimana pelatihan Zoom training pada malam hari ini, ya. Dan juga ini sebenarnya salah satu tugas saya juga saya laporkan karena ini berkaitan dengan Latsar CPNS. Saya ini masih calon ya, masih calon penyuluh agama Buddha. Saya sebenarnya belum penyuluh, masih calon penyuluh agama Buddha. Setelah saya mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian nanti ada tes, ada ujian, lulus, nah baru hilang C-nya, calon menjadi penyuluh agama Buddha. Tapi karena kebutuhan, meskipun masih calon, tapi harus melaksanakan tugas ya, menjadi penyuluh agama Buddha, terutama saya sudah ke tempat-tempat yang belum saya kunjungi, mohon izin ya, mohon maaf kalau saya belum ke sana, terutama di daerah Sembuang, Concong, ya kemarin di Guntung paling jauh sudah pernah ya sama Pak Tarjoko. Mungkin yang lain yang sudah pernah kenal melihat, oh saya belum mengenalkan diri ya. Awal-awal saya belum mengenalkan diri langsung gas saja. Oke, ada pertanyaan nggak? Sudah kenal ya? Nama saya Permata Cahaya Utama. Sekarang saya bertugas di Tembilahan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, tahu kementerian ya?
Kementerian Agama. Jadi di Indragiri Hilir yang mewakili agama Buddha itu saya. Jadi nanti kalau ada apa-apa berkaitan agama Buddha, ada masalah, ada sesuatu, ada saran, terutama di sini khususnya untuk perkembangan agama Buddha di Kabupaten Indragiri Hilir, bisa menghubungi saya. Saya sudah cek ke semua nomornya ya tadi ya. Mengirimkan undangan, kemudian mengirimkan kuesioner pra dan pasca. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf, lewat waktu. Tidak ada? Saya kirimkan kuesioner pra dan pasca. Saya minta tolong diisi kuesionernya. Bentar ya. Dan ada link kuesioner pasca juga. Nanti yang belum minta tolong dikerjakan. Nah, ini yang pra, kemudian yang pasca ya. Yang belum mengerjakan pra, nanti mohon dikerjakan. Kemudian yang pasca juga, yang belum, mohon dikerjakan. Nanti saya kirim ya melalui WA masing-masing. Jadi setelah pelatihan ini, saya minta tolong kuesionernya nanti dikerjakan. Kemudian ini bisa menjadi sarana komunikasi kita untuk muda-mudi di wihara, di berbagai wihara, berbagai majelis, di berbagai kenyamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebenarnya ada namanya Gema Budi. Nah, itu Gema Budi itu adalah per, organisasi generasi muda-mudi Gema Budi, generasi muda-mudi Buddhis Indonesia. Ya, jadi ini bisa juga dari PMV itu membuat, saya belum mempelajari juga sekber itu sebenarnya di provinsi atau di kabupaten gitu ya. Ini bisa saling berkomunikasi antar muda-mudi. Nanti saya mungkin bisa tindak lanjutnya setelah ini kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di wihara masing-masing kita kerjasama, kita berbagi materi ya. Minggu minggu ini kita belajarnya tentang ini. Jadi dituliskan kegiatannya ngapain saja. Jadi dari daerah lain bisa mencontoh. Nah, itu mungkin untuk selanjutnya dari daerah lain bisa mencontoh, bisa meniru, terus bisa mengembangkan juga. Oh, ternyata di wihara ini kegiatannya seperti ini. Bisa ngambil ice breakingnya diambil. Bisa juga ya. Bisa ngambil kegiatannya. Oke, cukup cukup sekian Zoom training guru SMP pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi bukan maksud mengajari. Ya, di sini kita saling belajar bersama, nah, kita saling sharing. Bukan berarti di sini saya yang paling pintar. Mungkin di sini ada yang lebih banyak memahami. Nanti kita bisa berbagi. Ya, kita nanti saya pengen juga nanti ada kita mengumpulkan kegiatan-kegiatan sekolah minggu Buddha kita jadikan di link Google Drive di minggu ini itu apa saja kegiatannya ya. Jadi yang lain bisa mencontoh. Semangat untuk semuanya, terutama yang mau jadi guru, semangat, jangan hilang semangatnya.
Tadi Pak Ratno juga menyampaikan pesan kerasan. Kerasan itu nyaman. Kalian nyaman jadi guru. Kalian senang jadi guru. Kalian senang jadi guru, maka kalian akan mengajar yang menyenangkan. Ya, oke, sekian pada malam hari ini. Ada closing statement atau ada tanggapan, Bu Im, sebagai senior, Bu Im, ada closing statement, Bu Im? Dan juga yang lain ya. Tadi ada juga Sopian. Pak Sopian itu bisa juga jadi karena lulusan Maitreya Wira ya. Ada Pak Sopian. Pak Sopian ada Pak Sopian yang baru pindah. Dan rekan-rekan guru yang lain ya, Bu Puput di Kuala Enok. Terima kasih Bu Puput. Kemudian yang di Guntung rekan-rekan guru Pak Dwi Listio, Pak Bagio ya, Pak wah saya lupa. Wirya, terus Pak siapa? Aduh, sorry. Yang dekat malah lupa ya. Pak Yuli dan Bu Jumirah juga di Teluk Pinang. Nah, itu Pak Sopian ada ya tuh Pak Sopian Wihara Prasna Maitreya. Pak Sopian ternyata lulusan SPD kampus STAB Maitreya Wira ya. Bisa Pak Sopian nanti setelah ini kita saling kenalan ya Pak Sopian. Kemudian Tancu, Arya Wisudi Tancu. Terima kasih. Dan rekan-rekan guru SMP, muda-mudi ya. Terima kasih. Semangat untuk kita semua. Oke, Bu Santi ada closing statement? Tidak ada? Tidak ada ya. Kita nanti ketemu lagi ya. Ini nanti saya waktu ke wihara, jangan sungkan menyapa. Ya mohon maaf kalau misalnya saya mungkin tidak melihat, tidak menyapa ya. Kita saling berkenalan. Tindak lanjutnya nanti kita ketemu di saat saya ke wihara atau di jalan ketemu boleh ya. Oke, kita akhiri kegiatan Zoom pada malam hari ini dengan bersama-sama kita bersikap anjali. Kita tutup kegiatan Zoom training guru SMB pada malam hari ini dengan bersama-sama kita merenungkan bahwa pada hari ini saya telah belajar, saya telah bersama-sama mengumpulkan semangat, mengumpulkan tekad bersama rekan-rekan guru yang ada di wilayah Indragiri Hilir. Bersama-sama pada malam hari ini kita menguatkan tekad bagaimana cara mengajar, bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak sekolah Minggu Buddha. Semoga kegiatan pada malam hari ini memberikan manfaat dan semoga kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini maupun kehidupan yang sebelumnya, khususnya yang telah kita lakukan pada hari ini melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan melimpah kepada semua makhluk, kepada orang tua, orang yang berjasa, para guru, teman, kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kepada semua makhluk
yang ada di sini maupun yang ada di sana, yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di luar ruangan ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semoga kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk. Bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa. Terus semangat ya. Besok hari Senin. Mohon maaf mengganggu waktunya. Luar biasa sekali. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan rekan-rekan semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semangat yang lain ya. Aktivitas sehat selalu. Sampai jumpa. Luar biasa. Ada yang kasih emot apa itu? Wah, luar biasa. Oke, bye-bye, bye-bye.